warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sering kali kita mendengar kata dakwah dan sering kali juga terlintas di pikiran kita bahwa dakwah itu ceramah yang panjang, ustadz di atas mimbar atau kajian besar di masjid. Seolah-olah dakwah itu hanya tugas orang-orang yang tertentu. Padahal, jika kita memahami ajaran Islam dengan benar, dakwah justru sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dakwah secara sederhana berarti mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, yang artinya setiap muslim tanpa terkecuali memiliki peran dalam dakwah, bukan berdasarkan siapa kita, tetapi berdasarkan apa yang kita bisa lakukan, tidak pernah membebani umatnya di luar kemampuan. Oleh karena itu, dakwah tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang besar. Justru, Islam mengajarkan bahwa kebaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilih," yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut mengandung 3 pertanyaan. Yang pertama, ada bagaimana cara menunjukkan kepada kebaikan. Yang kedua, siapa yang ditunjukkan kebaikan, dan apa wujud dari kebaikan yang diajarkan tersebut. Yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan, yaitu kebaikan itu cakupannya sangat luas dan tidak hanya dengan ceramah saja. Ia bisa menunjukkan kebaikan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan. Dengan lisan seperti mengajarkan membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, atau mengajak kepada kebaikan dan ketaatan, serta mencegah dari kemungkaran. Yang kedua, siapa yang ditujuki kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut tidak membatasi siapa yang harus ditunjukkan kepada kebaikan, maka objek yang akan ditunjukkan kebaikan adalah semua orang, sekalipun ia ateis atau manusia yang paling jahat. Yang ketiga, apa wujud dari kebaikan yang diajarkan? Kebaikan itu ada yang dalam urusan agama dan ada yang perihal dunia. Ketika kita menunjukkan suatu ilmu agama kepada orang lain, walaupun kita tidak melakukannya, atau karena lupa, sakit, ataupun tidak mampu, maka saat orang lain mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sehingga ilmu agama yang prioritas utama untuk kita berikan dan tunjukkan kepada orang lain. Ilmu agama yang diajarkan bisa dari yang paling sederhana seperti adab dan akhlak sehari-hari. Nah, dari hadis ini mengandung pesan yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita harus melakukan semua kebaikan itu sendiri, cukup dengan menunjukkan, mengarahkan, atau mengajak orang lain kepada kebaikan, maka pahala tersebut tetap mengalir kepada kita. Bayangkan ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan satu kebaikan, lalu orang itu melakukannya berkali-kali, pahala itu pun terus mengalir kepada kita. Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Teman-teman, dakwah itu bukan soal siapa yang paling pandai berbicara, tapi siapa yang mau peduli dan mengajak dengan niat yang baik. Dakwah bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, misalnya mengingatkan teman untuk sholat ketika waktunya tiba, mengajak untuk melakukan kebaikan bersama, atau sekedar membagikan konten Islam yang bermanfaat. Di era digital seperti sekarang, dakwah bahkan menjadi semakin mudah dengan satu unggahan positif atau satu video singkat atau satu pesan yang mengandung kebaikan. Kita sudah ikut mengambil peran dalam dakwah Islam. Selama isi yang kita bagikan itu mengajak kepada kebaikan, maka itu sudah termasuk berdakwah. Namun, perlu kita pahami juga bahwa dakwah bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Islam mengajarkan agar dakwah dilakukan dengan cara yang lembut, penuh hikmah, dan tidak menyakiti perasaan orang lain.